Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 SMP Batik Surakarta. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti dan bertemu di mata pelajaran IPA dengan materi yang baru, yaitu sistem ekskresi hati dan kulit dan juga gangguan-gangguan sistem ekskresi. Nah, untuk melanjutkan ke slide berikutnya, Ibu harap kalian mencermati dan menulis poin-poin penting yang Ibu jelaskan nantinya. Oke. Nah, kita masuk penjelasan yang pertama, yaitu sistem ekskresi hati. Nah, hati atau biasa disebut hepar. Nah, ini bahasa ilmiahnya itu hepar. Nah, hati merupakan kelenjar terbesar pada tubuh. Nah, hati sendiri ini terletak di dalam rongga perut sebelah kanan. Pada orang dewasa, berat hati mencapai 2 kg. Kita bisa lihat struktur dari hati. Nah, hati terdiri dari 2 lobus, yaitu lobus kanan dan lobus kiri. Nah, kita bisa lihat lobus kanan lebih besar daripada lobus bagian kiri. Nah, di dalam hati terdapat pembuluh untuk transportasi darah dan juga terdapat kantung empedu yang berfungsi untuk menampung zat empedu. Nah, dari gambar kita bisa lihat kantung empedu ditunjukkan pada gambar dengan warna hijau. Nah, zat empedu inilah yang merupakan hasil dari sistem ekskresi hati. Oke, bisa kita lanjut ya anak-anak. Nah, fungsi utama hati apa? Sebagai tempat perombakan sel darah merah yang sudah tua. Nah, kita bisa lihat skema perombakan sel darah merah yang sudah tua. Nah, sel darah merah yang sudah tua akan dirombak di dalam hati. Nah, sel darah merah yang tua akan melepaskan hemoglobinnya. Kemudian, hemoglobin yang dilepaskan tadi akan dipecah menjadi 3 jenis. Yang pertama hemin, kemudian zat besi, dan globin. Zat besi digunakan sebagai bahan pembentuk hemoglobin baru. Globin digunakan untuk pembentukan protein lain. Dan hemin ini masih melalui beberapa tahapan lagi. Nah, kita bisa lihat untuk jenis hemin ini, hemin akan diubah menjadi zat warna hijau atau disebut biliverdin. Nah, biliverdin ini akan diubah menjadi bilirubin. Nah, bilirubin selanjutnya akan dikeluarkan ke usus besar bersama dengan getah empedu. Di dalam usus besar, bilirubin diubah menjadi urobilinogen yang kemudian akan dipecah lagi menjadi urobilin dan sterkobilin. Urobilin ini yang memberikan warna pada urin, sedangkan sterkobilin ini yang memberikan warna pada feses. Nah, selain sebagai tempat perombakan sel darah merah, hati juga memiliki fungsi yang lain. Apa itu? Ya, kita bisa lihat. Yang pertama sebagai tempat untuk menyimpan gula dalam bentuk glikogen. Kemudian mengatur kadar gula darah, kemudian membentuk vitamin A dari provitamin A, menetralkan racun, tempat pembentukan fibrinogen protombin, dan yang terakhir adalah tempat pembentukan urea dari amonia. Oke, itu penjelasan tentang sistem ekskresi hati. Nah, kita lanjut ke sistem ekskresi kulit. Kulit merupakan lapisan terluar tubuh yang terdiri dari 3 lapisan. Kita bisa lihat pada gambar. Yang pertama itu ada lapisan epidermis, kemudian ada lapisan dermis, dan yang paling bawah itu adalah lapisan hipodermis atau lapisan subkutan. Kita bisa lihat pada gambar di samping, sangat jelas sekali pembagian dari lapisan kulit tersebut. Nah, 3 lapisan kulit yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya masih terdapat bagian-bagian yang lain. Yang pertama,
Lapisan epidermis. Nah, di dalam lapisan epidermis ini masih ada lapisan tanduk dan lapisan Malpighi. Kemudian di bagian dermis terdapat kelenjar keringat, kelenjar minyak, pembuluh darah, dan serabut syaraf. Dan yang terakhir atau lapisan paling bawah yaitu lapisan hipodermis, ini terdapat jaringan adiposa atau jaringan lemak. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, saat kalian berolahraga tentunya kalian juga akan mengeluarkan keringat kan, atau mungkin saat kepanasan. Nah, ini karena apa? Nah, ini karena dengan berkeringat ini dapat menjaga suhu tubuh dan juga berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme. Keringat sendiri mengandung garam, urea, dan air. Sebagai organ ekskresi, kulit berperan dalam pembentukan dan pengeluaran keringat. Oke, jadi hasil dari sistem ekskresi kulit itu apa? Keringat. Proses pengeluaran keringat diatur oleh hipotalamus atau otak. Bisa kita lihat hipotalamus berada di dalam otak. Nah, itu kita bisa lihat. Nah, ini adalah enzim bradikinin. Nah, hipotalamus ini akan menghasilkan enzim bradikinin yang bekerja mempengaruhi kegiatan kelenjar keringat. Lalu bagaimana proses kita mengeluarkan keringat? Nah, kita bisa lihat ilustrasi pada gambar berikut. Hipotalamus akan mendapatkan rangsangan, misalnya rangsangannya berupa perubahan suhu pada pembuluh darah. Nah, kita bisa lihat perubahan suhu dari panas matahari. Nah, apabila kita terkena panas matahari kan kita akan merasakan adanya perubahan suhu atau perbedaan suhu. Nah, kemudian rangsangan ini akan diteruskan oleh syaraf menuju kelenjar keringat. Nah, ini kita bisa lihat kelenjar keringat. Nah, oke. Kelenjar keringat akan menyerap air, garam, dan urea dari kapiler darah. Dan kemudian kelenjar keringat akan mengirimnya ke permukaan kulit dalam bentuk keringat. Seperti itu mekanisme atau skema pengeluaran keringat. Nah, kulit juga memiliki fungsi apa? Yang pertama adalah menjaga pengeluaran air agar tidak berlebihan, menjaga suhu tubuh, mencegah masuknya kuman penyakit, melindungi tubuh dari bahaya luar, dan menerima rangsangan dari luar. Oke. Nah, untuk sistem ekskresi hati dan kulit kita sudah selesai. Kemudian kita masuk materi atau sebab yang baru, yaitu gangguan-gangguan pada sistem ekskresi. Nah, ini Ibu hanya memberikan beberapa contoh, nanti kalian bisa baca di buku-buku referensi yang lain terkait gangguan-gangguan pada sistem ekskresi. Yang pertama adalah batu ginjal. Nah, adanya endapan garam kalsium di dalam rongga ginjal atau pelvis renalis, saluran ginjal atau kandung kemih. Penyebabnya apa? Nah, penyebabnya ini adalah terlalu banyak mengonsumsi garam mineral, kurang minum air, dan sering menahan kencing. Nah, ini hati-hati yang sering menahan kencing. Jangan suka nahan kencing. Kalau udah kebelet, segera dikeluarkan, oke? Kemudian, yang kedua adalah nefritis. Nefritis ini penyakit rusaknya nefron. Nefron itu ada pada bagian ginjal. Nah, ini karena apa? Karena infeksi bakteri Streptococcus. Akibatnya apa? Akibatnya masuknya kembali asam urat dan urea ke pembuluh darah dan penimbunan air di kaki. Bagaimana upaya untuk mengatasi gangguan penyakit ini? Yaitu dengan cara cuci darah atau cangkok ginjal. Selanjutnya adalah hematuria. Hematuria itu apa? Hematuria itu adanya sel darah merah pada urin. Nah, ini hati-hati ya. Ini penyebabnya apa? Adanya gesekan saluran kemih dengan batu ginjal dan infeksi bakteri pada saluran kemih. Nah, batu ginjal tadi apa? Batu ginjal tadi sering menahan kencing. Nah, hati-hati nih. Kalau kalian sering nahan kencing, nah bisa kena hematuria atau batu ginjal. Nah, upayanya bagaimana? Upayanya dengan memberi antibiotik.
Kemudian bisa juga dengan upaya mencegahnya bisa juga dengan banyak minum air putih. Kemudian tidak menahan kencing. Kemudian membersihkan tempat keluarnya urin dari depan ke belakang. Oke ya. Nah, selanjutnya apa? Albuminuria. Albuminuria ini adanya kerusakan pada glomerulus sehingga pada urin ditemukan adanya protein. Nah, penyebabnya apa? Kurangnya asupan air, terlalu banyak mengonsumsi protein, kalsium dan vitamin C. Dan upaya yang dilakukan yaitu dengan cara pola hidup sehat dan mengatur jumlah garam dan protein yang dikonsumsi. Jadi, jangan berlebihan dalam mengonsumsi garam maupun protein. Kanker ginjal. Penyebabnya apa? Pertumbuhan sel pada ginjal yang tidak terkontrol di sepanjang tubulus dalam ginjal. Akibatnya adanya darah pada urin, kerusakan ginjal, mengganggu kerja organ lainnya, bahkan bisa kematian. Bagaimana upayanya? Yaitu dengan menghindari penggunaan bahan-bahan kimia yang memicu kanker. Oke. Jerawat. Nah, adanya penyumbatan dan peradangan pada kelenjar minyak. Penyebabnya kurang menjaga kebersihan kulit, faktor hormonal, penggunaan kosmetik yang berlebihan, dan konsumsi makanan berlemak. Bagaimana upayanya? Yaitu dengan rajin membersihkan wajah secara rutin, mengonsumsi buah-buahan, dan menjaga aktivitas tubuh. Jadi jangan males-malesan buat bersihin wajah. Oke. Yang ketujuh yaitu biang keringat. Tersumbatnya kelenjar keringat oleh sel-sel kulit mati yang tidak dapat terbuang secara sempurna. Penyebabnya apa? Yaitu sel-sel kulit mati, bisa debu atau bisa kosmetik. Bagaimana upayanya? Sama halnya dengan jerawat, yaitu menjaga kebersihan kulit. Kemudian bisa dengan menggunakan pakaian yang menyerap keringat dan pakaian yang longgar. Menggunakan tisu atau handuk saat berkeringat. Oke ya. Apabila sudah terkena biang keringat, maka bisa diobati dengan memberi bedak atau salep. Nah, bedak gatal biasanya yang dipakai. Yang terakhir adalah diabetes insipidus. Ini gangguan sistem ekskresi karena kekurangan hormon ADH atau hormon antidiuretik. Tubuh tidak dapat menyerap air yang masuk ke dalam tubuh, sehingga akan sering buang air kecil terus-menerus. Bagaimana upayanya? Yaitu dengan memberikan suntikan hormon antidiuretik sehingga dapat mempertahankan pengeluaran urin secara normal. Oke, anak-anak, sekian yang bisa Ibu sampaikan. Tetap semangat. Jangan lupa untuk mengerjakan form penilaian ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.